Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita dalam ilmu ma'rifatullah. Ini kapurnya nggak ada. Padahal ini maunya tuh memang ada kapur kalau menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ma'rifat itu adalah hal yang sangat penting dunia dan akhirat. Karena hanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu bisa menempuh satu kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Hanya dengan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan terbentuk menjadi orang yang sabar, orang yang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pandangannya tak satu detik, tak satu kedip mata pun dia melainkan dia memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun dia senantiasa bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu nikmat. Kita akan tertempa menjadi orang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang tidak pernah takut, tidak pernah gentar. Kenapa? Karena pandangannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah segalanya. Allah itu adalah segalanya. Kita butuh kekayaan, dia yang memberikan kekayaan. Sedangkan pandangan orang ma'rifat kepada yang memberikan kekayaan itu. Mencari kekuatan, maka dia juga yang mempunyai kekuatan itu, dia juga yang memiliki kekuatan itu. Maka itu kepuasan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah itu hanya kepada Allah. Takut sama neraka juga tidak akan pernah takut, karena kepuasannya hanya kepada dia yang punya neraka. Mengharapkan surganya sekalipun, maka dia hanya kenikmatan memandang kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Karena kenikmatan itu sendiri adalah surga. Jadi apalagi yang mau diminta, apalagi yang mau diharapkan. Kenikmatan bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat itu sudah surga. Bahkan kenikmatannya bukan hanya kepada surganya, akan tetapi kepada dia yang punya surga. Nah, jiwa kita ini akan terbentuk seperti itu. Maka itu orang yang paham ma'rifat, orang yang sedang bermakrifat, itu adalah orang-orang yang hidupnya bahagia, hidupnya tenang. Mau dia miskin, mau dia kaya, sama saja. Mau dia dicaci, mau dia dimaki. Karena kenapa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Di dalam cacian itu, yaitu adalah hakikatnya Allah. Di dalam pujian itu juga hakikatnya yaitu adalah Allah. Di dalam kemiskinan itu hakikatnya juga adalah Allah. Kemudian di dalam kekayaan itu juga adalah Allah. Segala aspek kehidupan pandangannya hanya tertuju kepada Allah. Dan itu adalah tujuan daripada setiap hamba tentunya. Akan tetapi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membutuhkan apa-apa lagi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang memiliki segalanya, toh faktanya juga kita dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak pernah meminta sesuatu itu, akan tetapi banyak apa yang tidak pernah kita minta tapi Allah sudah berikan. Cuma lantaran kita aja yang kurang bersyukur. Kita nggak pernah minta,
Tapi nyatanya Allah sudah berikan. Mungkin kita jarang minta sehat, tapi Allah sehatkan. Mungkin bagi yang sudah banyak anaknya, mungkin gak pernah minta anak, tapi malah nyorcor anak. Nah, mungkinlah kalau yang belum dikarunia anak, mungkin dia mohon-mohon minta anak kan. Nah. Dan kita gak pernah minta bagaimana mata ini normal untuk berkedip, tapi kita udah dikasih kok, udah berkedip dengan sendirinya kan, gak pernah kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terbentuk menjadi manusia yang tenang, manusia yang ridha. Dan hatinya senantiasa bening karena hanya tertuju kepada Allah. Kalau sudah hatinya bening, maka pikirannya dia akan bening. Kalau sudah bening pikirannya, maka akan keluar menjadi kata-kata yang bening. Kalau sudah bening kata-katanya, maka mutiara-mutiara lah yang keluar daripada lisannya. Mungkin tidak terlalu banyak berbicara karena hanya tertuju kepada Allah, asik dengan Allah. Akan tetapi sekali keluar akan bertaburan mutiara-mutiara hikmah daripada lisannya. Kebijaksanaan akan keluar daripada lisannya. Dia tidak akan menghardik, dia tidak akan mencaci. Kenapa? Bagi orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang salah. Yang salah itu pun benar bagi orang yang makrifat. Karena semuanya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak ada yang salah. Kecuali yang datangnya daripada manusia. Akan tetapi pandangan orang yang makrifat sekalipun keluar daripada orang yang salah, karena dia hanya tertuju kepada Allah, itu dianggap kebenaran, itu tidak ada masalah. Jelek, itu semuanya tidak ada. Bahkan mau setan, iblis, enggak ada. Bagi orang yang makrifat itu enggak ada. Setan, iblis itu enggak ada. Karena baginya yang ada hanya Allah. Bagi orang yang makrifat itu, yang baginya itu yang ada itu hanya Allah. Karena mata kalbunya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia itu dimaki. Ya nggak ada makian itu, dia nggak akan terkontaminasi dengan makian, dengan benci, dengan kemiskinan, dengan apa, dengan ujian, dengan apapun, dia nggak akan pernah goyah. Orang yang ma'rifat itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya happy, sehappy-happynya. Orang ma'rifat itu happy, sehappy-happynya hidupnya. Dan bukankah manusia semua mencari kenikmatan itu? Tapi entah kenapa anehnya, kenikmatan yang sudah pasti, akan tetapi terkadang kita abaikan. Masih mencari kenikmatan-kenikmatan di luar itu, padahal yang lain-lain itu hanya dijamin kok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah berjanji, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhrajan. Ketakwaan itu puncak ketakwaan itu ketika manusia itu hanya hatinya tertuju kepada Allah. Puncak ketaatan itu kan itu. Puncak ketakwaan itu ketika hatinya hanya tertuju kepada Allah dan sama sekali tidak terbebani dengan perintah-perintah Allah, karena itu adalah orientasinya itu hanya kepada Dia yang merintah. Sama sekali tidak terbebani dengan perintah, apalagi atau sunnah, semua dilaksanakan dengan cara yang dengan senang hati, dengan cara ridho. Kayaknya kalau sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun disuruh untuk melakukan hal yang berat sekalipun, dia tetap akan dia lakukan. Dan kita tahu bagaimana orang yang ridho kepada sesama manusia saja. Kalau hati kita ridho, mau kita sesuai orang, tetap aja kita ridho, tidak ada masalah. Hati sudah ridho, terserah kamu lah. Itu kalau sehati sudah ridho. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang paling aneh lagi, ketika kita sudah mengkaji ma'rifat dan sudah tahu nikmatnya, bagaimana kita
bermuajahah kepada Allah, bagaimana kita bermusyahadah kepada Allah, kita sudah tahu nikmatnya. Bahkan kita merasakan nikmat itu, walaupun bahkan yang belum tembus ma'rifatnya sekalipun nikmatnya zikir kita sudah tahu. Tapi kita kan sering melalaikan. Dan kita juga tahu bahwasanya ketika kita lepas daripada itu betapa resahnya, betapa bingungnya, betapa kita terkontaminasi dengan yang lain. Sama sekali tidak ada kenikmatan ketika kita lalai, kan? Hati kita menjadi sempit, wawasan kita jadi sempit. Orang tuh kalau sudah netral hatinya hanya kepada Allah menjadi cerdas, karena intuisi, ilham itu akan dimasukkan. Karena malaikat itu, Jibril tuh, dia bersih, dia dari nur, dia hanya masuk kepada hati-hati dan pikiran yang bening. Maka itu jangan heran ketika sampai umpamanya salat aja, salat ataupun zikir dalam keadaan dalam keadaan khusyuk, artinya khusyuk menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan pikiran kita itu kan hanya fokus kepada Allah dan dalam kondisi netral, kan. Di saat itu banyak ilham-ilham, ilmu-ilmu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tidak tahu, Allah beritahu. Dan itu kita tidak akan pernah dapatkan ketika jiwa ini bingung, jiwa kita ini ambisi, sama sekali itu enggak. Karena hati itu gelap, macam mana mau masuk? Coba lah kalau lagi bingung, kalau lagi marah, kalau lagi kalut, kalau lagi tertekan masalah, karena masalah itu diterima, kan. Kalau orang yang sudah makrifat, semua itu enggak ngefek. Semua itu netral. Jadi bening pikiran tuh, masuklah ilham-ilham. Itu kan sudah praktek. Praktek ridha, praktek sabar. Di situ kan kita sudah bayar. Asalkan kepada Allah, yang lain itu sudah terikut, kesabaran sudah ada. Kalau sudah kepada Allah, kemudian kesyukur ya sudah ada. Rasa qanaah sudah merasa kaya sudah ada semuanya. Rasa rajaan dan khauf itu sudah ada dengan sendirinya. Jadi praktek-praktek tasawuf itu sudah ada semua di situ kalau sudah kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada sesama manusia kita tidak akan menghardik, tidak akan membenci apapun perlakuan manusia, dan kita tidak akan pernah goyang sekalipun sejuta manusia disuruh jangan yakin, disuruh jangan ngaji, kita tetap akan yakin. Kalau hanya hati itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang punya pendirian. Walaupun dijauhi semua manusia sekalipun, kalau sudah dia makrifat kepada Allah, dia antang. Kalaulah Kanjeng Nabi itu dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala umpamanya, ya saya rasa nabi-nabi semua, nabi-nabi sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad, itu saya rasa sudah meninggalkan agama. Yang menguatkan itu kan hanya Allah ketika dia tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, siapa pula yang mau dimusuhi orang? Coba, siapa pula yang mau dijauhin orang? Siapa pula yang mau sampai berdarah-darah, hidup dimaki, hidup dicaci? Datang bukannya orang bawa duit, malah bawa parang, bawa batu, kan? Kalaulah dia tidak kuat hanya pandangannya hanya kepada Allah, dari satu tidak punya jamaah satu pun, coba hanya dikuatkan dengan tauhid, dengan ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dia karena mengetahui hatinya itu sangat bening sekali dan terang sekali, sehingga perlakuan manusia diterima aja kan sama para nabi itu. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad, perlakuan manusia dari tidak ada yang satu pun yang mengikutinya dimusuhi. Kalaulah dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah berhenti. Mundur aja di Nabi. Nah, makanya
ini yang terpenting dalam hal ini ya pengamalan kita, koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih yang sudah makrifat, dia sudah tahu nikmatnya, tapi kita sering melalaikan, sering tidak menyadarinya, sering melalaikan, sering melupakannya. Dan kita tak merasa berdosa pula ketika kita lalai. Kalau hamanana lah maksudnya. Kalau hamanana tak ada mujahadah, tepat naingak, laingak, tepat lupa. Itu kalau dalam konteks orang yang sudah tenggelam kepada Allah ya memang begitu sebetulnya. Memang begitu. Kalau hamanana memang mudi itu kalau hamanana. Nah, cuma kalau dalam konteks kita lalai memang dan kita itu lebih sibuk dengan dunia, dalam artian sibuk dengan dunia itu apa? Akhirat itu sebetulnya di dalam kesibukan dunia itu kan enggak mengganggu kan. Di dalam kita bekerja, di dalam kita bisnis, di dalam kita apa kan enggak mengganggu. Kesadaran kita kepada Allah itu kan sama sekali enggak mengganggu aktivitas kita. Justru kita akan menjadi orang yang kerja ikhlas. Karena hati kita nyambungnya kepada Allah, zahir kita beraktivitas mengerjakan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Yang tani coba mana ada kita terganggu nggak? Nanti kalau aktor sekalipun, mungkin yang paling berat nyangkul di sawah sekalipun, justru orang-orang yang bekerja sendiri itulah orang-orang yang lebih suka connect dengan Pangeran. Justru di keramaian kita ini bertransaksi dengan banyaknya manusia, itu justru malah banyak yang lepas daripada penjagaan kan. Ketika kita bekerja di tempat-tempat sendiri, melihara ayam, ngasih makan ayam kan itu justru itu yang lebih connect kita kok. Kan sama sekali nggak mengganggu itu kan. Walaupun nampaknya kerja berat, nyangkul setengah mati, tapi justru enak. Justru di situlah bening pikiran itu justru masuk. Intinya amalkan. May ya'lamu ilman warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan memberikan apa yang belum dia ketahui. Kita ini kan terlalu ambisi juga kadang. Mau banyak tahu, tapi yang satu ini tak dijaganya, tak diamalkannya. Nah, padahal kalau diamalkan, ilmu itu ya masuk, sendirinya sudah masuk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam salat. Saya kabarkan bahwasanya kajian kita ini, ma'rifat kita ini khususnya itu akan dibawa ke dalam salat. Penekanannya itu syahadat, salat. Yang lain-lain itu ikut. Rukun-rukun yang lain itu ikut. Namun penekanannya yang paling ditekankan yaitu adalah syahadat, salat. Karena bahwasanya ketika sudah syahadatnya betul, kesaksiannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah betul, bukan hanya menyaksikan namanya, bukan hanya mendengar namanya, maka di salatnya dia juga pasti betul. Kalau sudah salatnya sudah betul, maka semuanya itu akan bagus, semuanya itu akan betul. Kalau sudah salatnya, secara kesimpulan, kalau ada masalah dengan yang lainnya berarti pasti ada masalah dengan salatnya, gitu loh. Kalau ada masalah, saya ulang sekali lagi, kalau ada masalah dalam kehidupannya, maka itu pasti ada masalah dengan salatnya. Berarti salat masih harus diperbaiki. Karena salat itu yaitu adalah barometer. Karena salat itu adalah barometernya, okor-okorna.
awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab di hari kiamat yaitu adalah salat. Barometer di dunia salat, barometer di akhirat adalah salat. Maka itu tolong perbaiki salatnya. Pertama, waktunya, kehusuannya, syaratnya, rukunnya, batalnya, itu kan satu qadhiyah namanya kan. Berjamaahnya itu satu rangkaian ibadah. Nah kadang gini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kenapa keseharian kita itu enggak benar? Banyak yang rusak karena di dalam salat kita sudah melakukan kemungkaran. Ini mungkin yang Bapak jarang dengar, bahwasanya orang yang salat itu sudah melakukan kemungkaran. Kenapa dikatakan melakukan kemungkaran? Di dalam salat itu hanya satu hak, yaitu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu salat itu disebut dengan tajalli Allah. Allah menyatakan dirinya di manusia yang khusus dikasih waktu menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kemenyatuan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terbawa kepada yang 24 jam. Itu dia. Tajalli Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu. Enggak ada hak yang lain, enggak ada. Nah, maka itu ketika kita terpandang kepada yang lain, itulah kemungkaran. Yang hak itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sesuai dengan Allahu Akbar, maka yang kita saksikan memang Allahu Akbar, itulah yang hak. Tapi ketika lain daripada itu, itulah kemungkaran. Kalau sudah di dalam syarat kita sudah melakukan kemungkaran, di luar syarat kita juga akan mungkar. Makanya barometer kan. Barometer salat itu barometer. Makanya begitu pantas Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Orang yang salat kan bukan orang yang enggak salat. Orang yang enggak salat ini lagi-lagi cerita. Ini orang yang salat nih. Kalau yang enggak salat ya pastilah ada. Ini yang udah salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, ialah orang yang tidak khusyuk di dalam salat. Jadi yang celaka itu orang yang salat, yang tidak khusyuk. Kenapa? Dia melakukan kemungkaran di dalam salat. Tepatnya itu al-wail, itu neraka wail khusus, neraka yang dibuat untuk orang yang sholat tadi, orang yang tidak khusyuk tadi di dalam sholat. Namanya neraka wail. Masalakakum fi saqar. Jadi di situ jadi makanannya ular sakar, ular-ular gede. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadah, orang yang berzikir, orang yang menyebut nama Allah, orang yang menyebut apa saja dalam ritual agama. Nah, ketika dia tidak menempuh kehusuan, itu sebetulnya jadi makanan setan iblis. Setan iblis itu tak makan nasi, tak makan roti, tak makan apa-apa. Tapi makanannya yaitu adalah kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba. Dia sebut Allah umpamanya, tapi dia tak saksikan Allah. Itulah yang menguatkan mereka. Dan itu fakta. Macam mana enggak fakta? Kan sampean kan sering mengalaminya kan. Coba, ketika umpamanya sholat, Allahu Akbar. Nah, habis itu udah macam-macam yang diingat. Siapa tuh yang ngoncek-ngoncek akhir yang kuat bisa ngoncek-ngoncek akhir itu siapa tuh? Setan iblis kan? Coba. Berarti yang membuat kuat itu siapa? Kita kan? Coba. Cuma kalau hal seperti ini diutarakan sama orang-orang yang baru belajar tentunya
Dia marah, dia masa saya sholat hanya membuat mereka kuat, memberi makanan sama mereka, tapi itulah memang faktanya. Kan setan iblis itu yang memunculkan ini itu macam-macam kepikirannya kan. Yang tadinya nggak ada sendok hilang pun ketemu juga di dalam salat. Apa yang hilang baru muncul di situ. Siapa tuh yang kata? Karena dia tuh kuat, kenapa kita memberi peluang kepadanya, kita tuh nggak usul dalam salatnya. Penekanannya di situ, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ke Celong, sempat mampir ke di Songlor. Di situ ada dua ustadz sempat mampir ke situ. Jadi cerita panjang. Itu hujan pula di yang ustadz yang satunya lagi, dia punya pondok, punya pesantren, terus ada lembaganya, sekolahnya. Dia cerita di tengah-tengah cerita itu ya saya cerita tentang tauhid lah. Ya terakhir jujur beliau. Gimana Ustaz katanya caranya mainan nomor sampojeng itu mulai terutama mungkin nyepu iya kana budu wa iya kana stain itu muring toyo lah lebet kan muring gendruwo muring macam-macam ya itu. Pokoknya itu aja anunya tuh. Saya tuh mau ketawa saya, cuma saya tahan-tahan aja takut dibilang apa. Ya terutama pada saat dia bilang iya karena butuh hanya kepadamu kami menyembah. Ternyata yang disaksikan itu orang botak, orang apa yang disaksikan. Ya itulah iya karena butuh dia. Iya kan? Hanya karena dia kan? Hanya kepada apa yang dia saksikan itulah dia menyembah. Kok bisa? Coba saya salut lah, dia ibaratnya Ustadz, tapi dia berani jujur kan. Itu sudah luar biasa, coba saya mau ketawa bawaannya. Masa salat dikerjain dengan gendruwo. Itu saya sudah tanyakan Ustadz, katanya saya ke Ustadz ke Kiai itu saya tanya. Jawabannya apa, saya bilang? Ya memang begitu katanya. Oh, disahihkan waktu itu sampean. Ya memang begitu katanya. Allahu Akbar. Ini kan fenomena. Coba. Dan berapa banyak yang tidak jujur. Yang kasusnya seperti itu. Maka itu selama manusia itu enggak kenal kepada Allah, bingung. Penyembahannya bingung. Saya itu mau ketawa. Ya, cerita beliau. Nah, orang. Habis itu kan namanya, apalagi namanya Ustadz. Seorang imam. Kan? Itu kok ngimam? Mending lah kalau makmum. Kan gentayangan macam-macam yang gentayangan. Kalau imam ini kan berarti imam ini kesasar kan. Jangan kena bawa orang kepada Allah, makmumnya ya berderet ini kan dibawa imam nih. Maka itu Nabi katakan al-imamu dhaminun, imam itu ya penjamin. Jamin ini nah anak buah nih. Namanya juga supir. Supir nabrak yang lain ikut tabrak juga. Jadi anak buah dibawa ke gendruwo. Nah, macam mana kalau seperti itu? Makanya itu kan ada ulama-ulama hakikat itu mengatakan bahwasanya ada imam yang diimami. Karena senyata-nyatanya setiap manusia itu ya imamnya itu sendiri, sama imamnya kita tuh. Secara syariat beda-beda, siapa yang di depan itulah imam kan. Secara syariat, tapi secara hakikat imam kita itu satu. Di akhirat takkan ditanya di kubur itu sama imam muka, takkan ustadz yang kita bilang. Nah, bagi siapa yang mengenal imamnya, itulah yang imam. Maka di situ pula lah pentingnya berjamaah. Sajen-sajen umpamana imamna itu tak ngaji,
sajen-sajen imamnya itu seperti tadi itu gentayangan tadi, hajan bantulah kita lah jadi makmum di situ. Karena senyatanya walaupun kita jadi makmum, secara hakikat kita lah yang jadi imam. Karena yang nyambung kepada Allah itulah yang membawa seluruh yang ada di situ. Ya kan? Maka itu di mazhab Maliki, imam itu tidak harus di depan. Imam itu bisa di samping, bisa di belakang, bisa di depan, bisa di tengah. Dalam mazhab Maliki. Makanya sampean kalau datang ke Madinah, itu imamnya itu di tengah. Di mimbarnya Kanjeng Nabi itu. Kan imamnya kan di situ kan. Di depannya ya banyak jamaah, di sampingnya banyak jamaah. Pokoknya dikelilingi jamaah ada. Kalau ke sana. Artinya apa? Kalau sampean ke Madinah, salat di Masjidil Haram, ya tidak boleh tidak. Kalaupun umpamanya di mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan, ya tidak boleh tidak. Kita harus niat intikal mazhab, kan? Niat aloncak mazhab. Ke mazhab Maliki kan selama ada di Masjidil Haram. Karena kalau tidak demikian, kita ya bersalahan kan dengan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu imam itu di depan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan ada makna hakikat. Bahwasanya dalam konteks salat berjamaah, nah, kita itu walaupun kita di belakang, tapi jangan pula kita apa itu. Ya enggak usah ngomong-ngomong lah. Kan enggak usah ngomong-ngomong, itu sudah terjadi dengan sendirinya. Maksudnya, yang connect di antara ikan itu kan sudah dulu kan dibahas oleh para ulama, kan disebutkan bahwasanya prinsip berjamaah itu kan paling kecilnya itu harapannya mana tahu ada yang nyambung di antara jamaah. Gak nyambung satunya, gak usuk satunya. Mungkin ada sampai dibahas seperti ini. Mestinya ada yang husuk di takbirnya, ada yang husuk di rukuknya, ada yang husuk di... Salah satu itu kan gak sama. Maka itu dalam konteks ini saya ingin menyatakan upayakan berjamaah. Gitu loh. Upayakan ibadah itu berjamaah. Upayakan salat itu berjamaah. Ini kan tanda-tanda akhir zaman sekarang. Muka-muka bangunan. Tapi kata Nabi apa sepi dari jamaah. Kadang masjid dibuat bila sudah cantik, udah pakai AC ditutup masjid, gak boleh orang iktikaf di situ. Iya banyak kan, di kota-kota juga banyak. Kalau malam dikunci dia, kan jadi orang melewat mau sholat tidak dapat, pagarnya dikunci. Memang rawan, kadang rawan banyak anak-anak remaja, preman-preman itu kadang ngambil kota impak kan. Nah di situ. Cuman dulu masih masjidnya sederhana ya dibuka los saja. Tapi giliran masjid sudah keramik semua, sudah full AC semua, ditutup. Jadi dia dibuka pas saat 15 menit sebelum salat. Baru dibuka. Jadi orang mau iktikaf, mau apa kan, mau salat sunnah, mau apa. Memang kalau salat sunnah itu lebih utamanya di rumah. Salat sunnah itu lebih utamanya kita laksanakan di rumah. Sebetulnya kalau Nabi melaksanakan salat sunnah qabliyah ba'diyah itu di rumah. Belum berangkat kanjeng Nabi itu sudah qabliyah. Nanti setelah fardu beliau juga pulang. Tapi kan dalam kanjeng Nabi kan apolong lawan masjid. Tinggal keluar beberapa meter sudah apa. Nah, kalau kita janganlah, kalau bisa buat di masjid aja. Sebab kalau sampai di rumah mana kita buat lagi. Di masjid aja nakal. Jangan kan sampai rumah ada bergelut dengan cucu, ada bergelut dengan anak, tak sempat lagi kita buat di masjid. Mumpung masih hening kan, mumpung masih apa, masih konsentrasi kita, enggak ada yang membubarkan pikiran kita. Buat di masjid ya. Ya kecuali yang bisa jamin ya nggak apa-apa, ikut sunnah betul-betul umpamanya nih. Mau buat salah sunnahnya di rumah aja ya nggak apa-apa, udah bagus. Kan? Cuman kalau kelasnya saya
ya kayaknya sampai ke rumah itu malah lalai. Jadi penekanannya itu di syahadat. Kalau syahadatnya nggak betul, sholatnya sudah pasti nggak betul. Kenapa? Karena konsep khusyuk itu kan alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Ialah orang yang yakin berjumpa dengan Tuhannya. Kalaulah dia tak berjumpa dengan Tuhannya, itu bukan orang khusyuk namanya kan, karena khusyuk itu yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Dan orang nggak akan yakin kalau dia tidak mengenal. Kalau dia tidak mengetahuinya, macam mana orang bisa yakin? Makanya disitulah butuhnya, yaitu adalah kajian ilmu ma'rifat. Macam mana kita bisa yakin? Orang baru dengar namanya aja. Kita ini kan agama keturunan, Pak, bukan agama dari pembelajaran. Bukan dari agama kita upaya daripada pencarian. Kita ini agama keturunan. Jadi mengenal Allah itu ya dari ustaz. Masih mending kalau dari ustaz, katanya masih nampilkan dalilnya kan. Pokoknya akaidul iman. Akaid syaikat, wah ini dalilnya wujud kita baka marafatul awaliyah. Wujud Allahul ladzi khalaqas samawati, itu semua sebetulnya tuh enggak matching. Masa wujud itu dalilnya itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, jadi sebelum ada langit dan bumi, apa Tuhan itu belum Tuhan? Ya kan? Cuma karena nggak ada dalil lain, ya udah pakai itu aja. Ya kan, bagi orang awam ya udah ikut aja, yakin aja. Kan? Karena Allah itu apa namanya di situ bukti adanya Allah. Makanya kalau Syahata Ilah Sakandari terbalik ngomongnya, itu terbalik. Syahata Ilah Sakandari itu ngomongnya terbalik. Maksudnya Allah itu adalah bukti adanya makhluk. Allah itu adalah bukti adanya alam. Bukan alam sebagai bukti adanya Allah. Di situ apa? Karena Syahata Ilah Sakandari yaitu adalah memang menyaksikan Allah. Dengan menyaksikan Allah, maka Allah itu adalah bukti daripada segalanya. Nah, kalau makhluk itu adalah bukti daripada adanya Allah, sebelum Allah menciptakan Nur Muhammad, kita belum ada cerita lagi. Padahal Allah tetap ada di dalam ahadiyahnya kan, di dalam ketunggalannya, belum ada makhluk lagi. Coba. Nah, setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, kemudian yang lain belum ada juga. Baru antara dat dan sifat. Muhammad itu adalah sifatnya, Allah itu adalah datnya. Ahadiyah, wahdah. Ahadiyah itu adalah dat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Belum ada sifat lagi, belum ada nama lagi. Kemudian Allah ciptakan halaqtu Muhammadin min nuri wajhi. Nah, ternyata Muhammad itu tidak dilahirkan, tapi dia dikeluarkan daripada zatnya adalah sifatnya zat. Maka itu syahadat itu tak bisa dipisahkan secara syariat, secara fikih yang enggak bisa dipisahkan, karena memang secara hakikat dia memang tidak dipisahkan daripada Allah. Bagaimana mungkin kita akan memisahkan zat dengan sifatnya? Bagaimana mungkin kita akan memisahkan lampu itu dengan terangnya? Kan? Bagaimana mungkin kita akan memisahkan ombak dengan lautannya? Karena ombak itu adalah sifat daripada lautan. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya itu semua, yang kemudian daripada itulah segala sesuatu itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia itu daripada sebaik-baik kejadian. Dari sebaik-baik kejadian itu, apa kejadian yang paling baik yang dijadikan oleh Allah? Yaitu tadi sifatnya zat tadi, yang disebut dengan ar-ruh, yang disebut dengan Nur Muhammad, itulah sebaik-baik kejadian. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Yang pertama memang karena nggak ada makhluk lain, kan? Dan itu suci. Kenapa dikatakan suci? Dia tak berpisah daripada zatnya. Dia tak lain daripada zatnya. Karena sifat itu tak lain daripada zat.
Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adanya pada diri kita kan sekarang tuh. Rohani kita dan zahir dan batin kita itu terbentuk daripada nurnya Muhammad, daripada sebaik-baik kejadian tadi. Dan itu semua alam makhluk ini terbentuk daripada situ. Maka itu manusia itu sebenarnya satu dengan yang lain itu. Makanya kenapa kita diajarkan kasih sayang di dalam syariat? Menebarkan cinta, menebarkan kasih sayang. Karena kita kepada yang lain itu hakikatnya satu. Asalnya itu satu. Maka itu orang-orang yang mengkaji hakikat ma'rifat itu ya mestinya memang tampilnya itu belas kasih. Bukan hanya kepada sesama bangsa manusia, apalagi hanya antar golongan. Tengoklah Gus Dur kan seperti lautan, sampah apa mau agama manapun dia masuk deh. Kita ini kadang sama NU-nya dimaki juga kawan sendiri. Ustadz ini kayaknya kena sikut juga. Sama organisasi padahal. Coba hanya beda pemahaman. Padahal Allah kasih pemahaman ini sedikit ini Allah kasih. Itu kan hasanah ke Tuhan sebetulnya. Allah menunjukkan kuasanya. Itu kan menunjukkan kegelapan kita kan sebetulnya kan. Kenapa kita saling bermusuhan, kenapa kita saling menghujat, kenapa kita saling mengkritik. Enggak nampak kepada kenyataan Tuhan dan nabinya dan rasulnya. Padahal hakikat yang terbentang di alam semesta ini yaitu adalah kenyataan kerajaan Allah dan rasulnya kan. Disebutkan bahwasanya kenyataan kerajaan Allah dan Rasulnya, bukankah ini terbentuk daripada Nur Muhammad, itulah yang disebut Rasul. Kemarin saya jelaskan kayaknya kan apa perbedaannya dengan Nabi dan Rasul tadi. Ketika Nabi Ahmad, itu kan kita kan salah kaprah. Kalau Nabi secara daging yang dilahirkan daripada Abdullah, itu namanya Nabi Ahmad. Kalau Muhammad itu adalah azali dia. Itu Nabi azali. Halaktu Muhammadin. Ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi halaktu Muhammadin, nama Muhammad itu sudah keluar sejak awal sekali penciptaan alam semesta belum ada lagi. Itu nama Muhammad azali kan? Dahulu dia. Tapi nama Ahmad itu sudah dikabarkan memang di kitab-kitab terdahulu tapi tetap tidak azali. Cuma kabar itu dia akan dilahirkan yang bernama Ahmad. Sampai kepada Al-Quran sudah disebutkan wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kan. Ahmad. Dan itu kabar itu Allah beritahu di dalam Al-Quran kepada kita nih, kepada bangsa manusia ini, itu nama Ahmad itu sudah dicantumkan terlebih dahulu. Bahkan akan dilahirkan secara basaria ya nanti, yaitu adalah nabi terakhir yang bernama Ahmad. Jadi nama nabi yaitu adalah secara kebadanan. Makanya Allah katakan kul ana basarun mislukum. Katakan Muhammad, saya itu sama seperti kamu secara basaria, walaupun itu penuh dengan kemuliaan yang tidak bisa kita bandingkan. Akan tetapi secara kedagingan itu adalah sama, itulah yang bernama Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat kerasulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak tuh yang di ayat-ayat yang menyinggung masalah hakikat kerasulan yang bernama Muhammad tadi. Wa ma Muhammadun aba ahadin di antaranya. Mirrijalikum walakin Rasulullah. Maksudnya Muhammad itu tidak sama seperti bapak-bapak di antara mirrijalikum daripada laki-laki di antara kamu sekalian, enggak sama. Tadi dibilang suruh samakan, suruh katakan sama. Qul ana basarun mislukum, di sini disebutkan jangan disamakan.
Kenapa? Jangan disamakan. Itu adalah sifat Rasul yang sudah diutus daripada nurnya, kemudian diutus dia jadi jadi surga, jadi neraka, jadi ars, jadi lahul mahfud, jadi semua lah, jadi malaikat, jadi jin, jadi setan, jadi sampai bumi terakhir berikut dengan makhluk-makhluk yang berada di antaranya. Itu kan daripadanya kan. Itu diutus menjelma tuh jadi itu semua. Daripada yang satu tadi, halakat-halakna insana fi ahsani, itu sebaik-baik kejadian tadi, daripada nur tadi. Nah, itulah yang bernama Muhammad. Makanya itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya alam semesta ini al-kaun itu semuanya adalah rahmat kan. Adanya alam semesta itulah rahmat tuh. Adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya kita, adanya langit, adanya bumi, adanya lautan, adanya gunung, itulah rahmat. Kan? Makanya Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ini jangan hanya kita itu jangan hanya terfokus kepada Nabi Muhammad bin Abdullahnya. Artinya kita lebih mengagungkan lagi kepada beliau, itu bukan hanya terdiri daripada Nabi Ahmad tadi, akan tetapi orang yang makrifat itu kepada Rasul lebih jauh lagi mengagungkan bagaimana eksistensi keberadaan Rasul itu. Bahkan mampu meleburkan diri kita karena kita asalnya daripadanya. Dia daripada nur datnya. Kita daripada dat Muhammad tadi. Maka itu sifat kepada dat, tapi itu dat kepada Muhammad. Boleh dipaham ya? Boleh dipaham. Dat Muhammad itu adalah sifat kepada Allah. Sifat kepada Allah. Maksudnya datnya Muhammad itu sifatnya Allah. Betul. Kan? Datnya Muhammad itu sifat kepada Allah. Sifat kepada Allah. Nah, adapun sifatnya Muhammad itu adalah sifatnya Muhammad itu adalah datnya Muhammad. Nah, kemudian af'al kita yaitu adalah sifatnya Muhammad. Af'al segala makhluk, af'alnya kita yaitu adalah sifatnya Muhammad. Tubuh kepada kita yaitu adalah asma'nya Muhammad. Jadi itu yang nggak bisa dipisah tuh. Allah, Muhammad, Adam. Adam, sifat badan pada diri kita itu adalah af'alnya Allah, sifatnya Muhammad. Kan tak bisa dipisah tuh. Coba. Tak bisa dipisah ya. Inilah tauhid hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang memang harus betul-betul dipahami. Kalau kita tak memahaminya, ya kemana pula kita mengatakan Allahu Akbar. Tapi apa macam-macam yang timbul seperti itu tadi. Sudah punya pondok, sudah jadi pimpinan pondok. Masih ceritanya itu kan cerita anak-anak. Saya rasakan masa sholat ini datang gendrowo. Yang nampak itu ya bukan Tuhan yang dia saksikan. Bagusnya itu ya sudahlah gendrowo akbar, itu kan lebih jujur kan. Daripada kita bilang Allahu Akbar, tapi kita tak menyaksikan Allah yang Maha Besar kan. Maksudnya lebih menyesuaikan gitu loh. Menyesuaikan apa yang kita lakukan. Takkanlah kita ini bilang apa nih? Kita ini bilang Mac kan. Kalau kita bilang ini kita bilang Mac. Nah, katakan kalau kita ini bilang Mac kan salah kan? Coba. Jadi apa yang kita saksikan, lisannya lain yang ngomong, yang diomong lain, yang disaksikan lain. Itu kan dusta.
Padahal kita tahu sifat Nabi itu siddiq kan. Dimulai dari sini siddiq tuh. Kita bicara, kita omong yang putih ya putih. Kita sebut Allah ya kita nyaksikan Allah, nyaksikan. Walaupun di dalam keseharian kita dalam cerita-cerita seperti ini nih, kita sebut Allah, maka nampak Allah. Kita sebut Muhammad, maka nyata Muhammad. Coba. Bagaimana pula kita akan mengatakan qala Allah Ta'ala? Kalau kita katakan qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, umpamanya kan, kalau kita tak nyata Allah dalam pandangan hakikat kita, maka siapa tuh yang baca ayat itu? Ayat itu dimiliki siapa jadinya? Coba lah Bapak pikir-pikirlah. Coba. Qala Allah Ta'ala atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kan yang dibacanya. Karena firman itu tidak akan pernah dimiliki oleh makhluk manapun dan makhluk siapapun. Firman itu tetap kalau Allah Ta'ala. Maka orang yang makrifat ketika dia kalau Allah Ta'ala, memang itu firman Allah lah. Dia sudah tenggelam kepada Allah dan dia memang nyata yang berfirman itu Allah. Itu pangeran dilayani kok. Apa sih yang kita khawatirkan dalam kehidupan ini? Memang bodoh betul lah. Manusia itu memang bodoh betul. Rezeki naik kalah, nasi naik kalah, duit naik kau beli emas nanti gali cukup nanti, tapi kaya hindi randa tak kenal belakang. Muncul saking kau udah jadi pangeran abik kau tendang apa, beri apa kali. Masa nggak kenal sama yang punya ini semua, termasuk diri kita yang punya dia. Coba. Yang punya kaya, yang punya kuat, yang punya hidup, yang punya apa, yang di lautan, yang di daratan, yang di langit, semuanya punya dia. Tapi amak-amak nanang anak kalau kita sampai jempol kok kalau mangkat ke tasik kan. Iya, saka tak sampai jempol kan lah. Kalau tak jabid dia kan hendi. Padahal nan sare kan. Memang tak masuk akal memang lah. Menurut aku pikiran apa itu tak masuk akal. Padahal kita nyata kok semakin kita bersama Allah, semakin nyaman hidup ini, damai, tentram. Coba, jamaah kita ini kan udah banyak nih. Padahal kita kamar-kamar nih lepar kumpang lah. Ya dulu nganggur dapat kerjaan, yang dulu apa ya, pokoknya banyak kenyamanan. Cuma kita ini kan jarang bersyukur aja sih. Maksudnya tak rentet, iya ya. Mulai banyak begini baru, oh iya ya. Pokoknya arah miskin aja lah terus. Merasa paling menderita itulah yang buat kita sumpah. Kan? Nah. Lalu mau dibawa kemana sih umat ini? Tujuan manusia itu ya dikenal ke pangeran. Para nabi itu diutusnya untuk mengenal manusia ke pangeran. Masa suruh nyembah tak kenal ke pangeran lah. Ya sumpah itu. Makanya penyembahan itu kena nyasar kan. Tujuan utama para nabi itu mengenalkan manusia kepada Allah. Kok ada? Masa ada orang tak mampu pak kenal ke pangeran Ramasan. Ya hajan tak mampu ria kenanan mak ajere. Kan itu kan. Apa namun lah tahu berana tahu, kan? Mister koreng awam bodoh nangis mana nama malah namun orang tak paham. Iya kan justru tak paham itulah terjadi paham, kan? Ya kan tak boleh pikir. Ya mulai kenal. Takut tersesat jangan aduh kustenan mama cara nak pikir takut tersesat. Orang yang takut tersesat itu orang yang sudah berada di jalan yang lurus. Lah bedaikan dengan upana takut tersesat itu umpamana terkawakap Kak Dito. Orang yang takut tersesat itu dia kan orang yang sudah berada di jalan yang benar kan. Sudah kenal lah dia ke pangeran, acilana pole takut tersesat. Kan? Ini kan ceritanya orang yang belum kenal kepada Tuhannya nih. Tapi ngocak takut tersesat sedangkan dia sendiri itu
Ajaran tersesat pala, keajaran pun tidak. Iya kan? Itu hampir nengki walaupun apa coba lah, maksudnya ketika ada akal belakang tak masuk, mereka coba diimbangi lah tidak. Berapa coba mereka kok? Maksudnya menurut tak mampu. Ini kan kak dinto karena no lakar lano tak oning teroning, mana no oning mampa kalang karya oning cu. Kan ini? Coba diimbangi tuh cara berpikir. Tujuannya para nabi untuk apa? Mengenalkan manusia kepada Allah. Setelah manusia dikenalkan kepada Allah, barulah syariat sampejeng, ya cari sampejeng, ya cari puasa. Cuma beruntungnya kita ini sudah dilahirkan dalam keadaan orang tua kita itu Islam. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini kalau kita ini sekarang kan sudah melakukan ibadah, puasa, haji, apa semua kita sudah buat. Tapi karena kita udah keturunan, makanya kepada Tuhan yang kita sembah kita nggak mengenalnya, maka kan itu tinggal itu aja kan lebih gampang kan sebetulnya kan lebih gampang. Kalau Nabi dulu orang yang sama sekali dia tidak kenal kepada Allah, apa orang yang sama sekali dia tidak berada di dalam Islam, tidak melakukan sholat, tidak melakukan, namanya juga bukan orang Islam kan, itu lebih sulit, dan dia memusuhi Nabi. Harusnya sekarang kita ini itu lebih gampang karena kita sudah melakukan ibadah, tinggal mengenal kan itu aja sih sebetulnya. Sehingga ada kenikmatan pada saat abad pada nyembah ke Allah, mereka ada kenikmatan. Ntar kamu ke ntar kamu entar aleng-leng ke Ka'bah, tak temu. Padahal terang-terang pangeran Faliyak butuh Rabbah hadal bait. Nyembah bakna tak kesendik Roma. Tapi santai ke sana, keliling tawaf kan. Keliling di rumah aja. Habis itu keliling di rumah balik. Ada orang kacompok lah, aleng-leng ikan di tahu. Ontong tak aja, ya ada sangka maling. Itu kan persoalan. Cuma kita nggak menyadarinya. Tapi itu betul lah, secara syariat tak bisa kita salahkan. Artinya secara hakikat makrifat dia belum benar, kan tinggal ngisi itunya aja sih sebetulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara seperti ini dibilang ekstrim. Ya, padahal itu benar kan? Kalau salah, cuma adalah itu bisa disalahkan. Logika kita nggak bisa nolak. Dalil ya apalagi. Andaikan tidak berbicara kita keluar daripada dalil, andaikan kita berbicara itu di luar dalil, ya mungkinlah salah lah. Kan? Ini kan justru dalil-dalil ilmu hakikat ma'rifat itu dalil-dalil katnya. Al-Quran, hadisnya pun itu kebanyakan hadis-hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan hadis-hadis yang paling tinggi. Kedua daripada wahyu. Kan itu sebetulnya wahyu. Kalau hadis qudsi itu sebetulnya wahyu. Cuma redaksi bahasanya itu adalah dari Nabi. Tapi ilhamnya yaitu adalah ilhami wahyu. Ini hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali kepada Allah karena dia tempat kembali kita. Innalillah. Sesungguhnya kita dari Allah. Itu tadi itu asal usulnya. Wa inna ilaihi raji'un, dan kembali kepada Allah. Bagi siapa yang tidak bisa kembali kepada Allah, kita hanya akan tersesat. Fa'adallu sabila. Faman kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Fa'adallu sabila. Jadi tugas kita itu sebetulnya siapa sih untuk kita mencari barang yang sudah hilang pada diri kita. Dulu kita kan dari dia kan, mau kembali kepada dia. Dulu kita terang sekali musyahadah tak berpisah dengannya. Kita itu kan mau kembali menyaksikan itu kembali. Dan itu aja sih sebetulnya. Dulu kita musyahadah, nah sekarang kita itu kan dituntut untuk musyahadah kembali. Itu aja sih.
Itu kan karena hilang setelah kita lahir ke bumi, kemudian apa namanya, sudah dewasa, udah remaja, dewasa, udah tertutup kan kesaksian kita tuh. Semenjak kita dilahirkan itu pertama itu sudah kita udah mulai tertutup. Sudah terkontaminasi dengan dunia, makanya seorang bayi itu nangis, iya. Dari dulunya dia tangannya digenggam seperti ini. Pada saat dia keluar dari apa tuh tamune, kemudian itu nangis dia dilepas. Karena dia ada amanat manusia itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wasfaqna minha ayyahmilnaha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku telah menitipkan 'alas samawati wal ardi ke langit dan ke bumi satu amanah. 'Alas samawati wal ardi wasfaqna minha ayyahmilnaha, tapi semuanya enggan untuk menerimanya. Tak mampu menerimanya. Kecuali yang mampu itu hamal hal insan tak kalah bani tabare. Kenapa? Pertama indikasinya manusia itu tak kalah bani tabare karena memang dari dulu dia sudah menyaksikannya, sudah punya dia tuh amanat itu memang haknya dia. Tapi karena ketutupan manusia, walaupun tak tabare, makanya sifatnya manusia kan kita tabare itu mau oke manono oke bisa saja. Kan? Itu kan sudah prinsip manusia tuh ya, kebanyakan ya begitu. Kan ada nabare ada apa pokoknya ya rasa oke rasa mampu tiga mendadak. Tapi di sisi lain sebetulnya dia walaupun merasa seperti itu, kalau dari asalnya karena memang dia amanat itu memang sudah dititipkan kok dari dahulunya. Dia yang tidak diapakan kepada sebelum makhluk-makhluk lain itu dicipta, kita kan asalnya dari sana kan. Coba. Nah, makanya ada pantasnya kalau manusia itu dia merasa wahamal hal insan. Tapi terakhir apa? Setelah dia lahir ke bumi, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya mereka itu gelap lagi bodoh. Agar kita tak gelap dan tak bodoh itu, maka carilah amanat itu. Itulah yang disebut dengan hakikatul iman. Kalau imannya bahasanya kita sudah mengerti dari dulu. Anak kecil pun kita tahu. Tapi hakikat iman, kita tahu bahasa hakikat itu adalah yang sebenarnya kan. Yang sebenarnya yang kita sembah itu siapa kan, itu namanya hakikat. Hakikat itu yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Kita sudah tahu namanya. Sebenarnya yang punya namanya siapa kan itu kan? Allahu. Nah, itu syariatnya namanya. Nah, hakikatnya yang punya nama ini siapa? Makanya hakikat itu maknanya yaitu adalah yang sebenar-benarnya. Itu namanya hakikat. Nah, kenyataannya itu namanya itu namanya ma'rifat. Waduh, banyak sebetulnya disindir oleh para ulama. Makanya banyak disindir. Ki holel itu kena itu syariat nikah paraona, tarekat nikah lautana, hakikat nikah mutiara. Nah kan itu yang dicari mutiara itu kan. Di dalam syariat sampan apa namanya parao itu kan berlayar. Berlayar di mana? Jalanna tarekat tasekna ala aja. Syariat paraona, kemudian tasekna. Makanya ilmu kan, bahrun itu kan ilmu, perumpamaan itu midadal bahri kalimati. Itu kan perumpamaan itu kan apa yang dipakai oleh Allah itu kan lautan. Ilmunya ini dicari lah jalannya. Nah, kemudian yang dicari apa di dalam perjalanan dan sampan yang dan parawa itu, yaitu adalah hakikat mutiara. Mutiara. Nah, hakikatnya itu adalah mencari mutiaranya. Nah, kemudian makrifat itu adalah kenyataan mutiara itu namanya makrifat. Kenyataan mutiara itu adalah makrifat yang sebenarnya. Kenyataan kejelasannya mutiara itu namanya makrifat. Itu kan perumpamaan bagi kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini dulu, mana tahu ada yang mau ditanyakan monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wajah Tuhan. Terima kasih atas pertanyaannya. Iman pertama, iman kepada Allah. Terus langsung kepada tanya wajah Tuhan. Ini sebetulnya kalau dalam syariat yang pertanyaannya itu bisa disalahkan. Tapi kan kalau kita ngaji hakikat ya nggak ada pertanyaan yang salah. Apa namanya juga orang tanya kan? Aja namanya juga orang tanya. Ya kan? Tapi kalau dalam fikih itu dihindari pertanyaan yang seperti itu karena kita itu kan apa namanya itu ditangkis oleh kaidah ulama tafakkaru fi haqqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Atanya abna apa yang dijadikan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah dan jangan kamu bertanya tentang zatnya Allah, wajahnya Allah. Tuh. Tapi di sini tidak membatasi kita bertanya tentang zatnya Allah sih sebetulnya dalam hadis dalam kaul ini. Ya, pertama memang kalau kita menganalogikan Tuhan itu adalah berwajah. Kita tahu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan yang lain. Nah, maka itu dihindari Allah itu dianalogikan sebagaimana wajah makhluknya. Akan tetapi ulama hakikat sudah menjelaskan bahwasanya hakikatuz zat ala kulli mawjudat. Hakikat zat itu dia atas segala sesuatu yang wujud. Makanya Al-Qur'an menegaskan bahwasanya fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun wajahmu engkau hempaskan disitulah wajah Allah. Fasamma wajhullah pakai bahasa wajah kan? Nah, kemanapun pandanganmu engkau hempaskan disitulah wajah Allah. Di situ yang Allah tawarkan yaitu adalah tentang wajah. Kenapa? Itu tadi kaul yang kedua tadi yaitu adalah hakikatuz zat ala kulli mawjudat. Hakikat zat itu atas segala sesuatu yang wujud. Yang wujud itu yaitu adalah ada wujud zahir, ada wujud batin. Dalam pada diri kita ada wujud zahir, ada wujud batin. Nah, Allah di atas segalanya itu. Maksudnya begini, ketika pandangan kita terarah kepada sesuatu, maka hati kita memandang hakikat daripada sesuatu yang kita pandang. Makanya alangkah sia-sianya ketika kita memandang segala sesuatu, akan tetapi kita tidak memandang Allah pada hakikatnya. Menjadi pandangan yang sia-sia kan? Artinya kita terhijab dengan pandangan apa yang kita pandang. Mandang HP hanya memandang terhenti pada pandangan HP itu, maka pandangan kita itu menjadi pandangan yang sia-sia. Kan? Kalau hakikatuz zat ala kulli mawjudat atau fa'ina matlan bi tasawwuti Al-Qur'an, maka hendaknya hati orang yang ma'rifat, hati orang yang tertuju kepada Allah, maka memandang HP, maka dia memandang siapa hakikatnya HP di sebalik HP itu. HP itu tidak akan ada kalau tidak ada yang mengadakan. Dia ada itu karena af'alnya Allah, perbuatan Allah, karena ada sifat wujudnya Allah, maka tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Kecuali wujudnya Allah. La ilaha illallah terakhir apa? La mawjudun bihaqqil, tidak ada yang wujud hak melainkan wujudnya Allah. Wujudnya Allah. Jadi yang memandang itu adalah dengan mata hati yang sudah lebur kepada Allah. Dengan mata hati yang sudah fana kepada Allah. Itu cara mandangnya, yaitu adalah memandang dengan mata hati yang sudah fana. Berarti kalau demikian apa? Memandang dengan hati yang fana itu maksudnya apa? Yaitu adalah dengan memandang dengan
mata hati yang dipandangkan oleh Allah. Berarti memandang Allah dengan Allah kan? Melihat Allah dengan Allah. Kalau melihat Allah dengan Allah, maka kemana pandangan kita? Tak ada kan? Kalau tak ada namanya apa? Fana. Tak adalah diri kita. Karena diri kita itu apa tuh? Sifat 20 tuh sifat mustahil. Adam, hudus, fana, memasalatulillah hadisi, kamu biwujudin. Nah ikan itu kan sifat kita tuh. Itulah kita. Kita itu adalah sifat mohal. Sifat wajib itu kan bagi Allah, bukan sama kita kan. Sifat wajib bagi Allah, nggak ada ceritanya sifat wajib bagi manusia kan nggak ada ceritanya. Sifat wajib itu bagi Allah. Wujud wajib bagi siapa? Allah. Yang lain itu la maujudun. Ya kan? Makanya berarti wujudnya makhluk itu fana kepada yang wajiban wujud. Makanya Allahu lafdzul jalala huwa ismun lizatil wajibatul wujud. Ketika ditasrif, dia adalah nama bagi zat yang wajiban wujud. Itulah wajah Allah. Berarti kalau demikian wajah Allah itu meliputi segala sesuatu. Nampak enggak? Dengan mata hati yang sudah tenggelam, dengan mata hati yang sudah fana, berarti memandang Allah dengan di balik mata kau yang memandangmu, hilanglah aku nyata wujudmu, hilanglah aku nyata wujudmu. Begitu kan? Di balik mata, coba pahami betul-betul nih lagunya. Di balik mata kau yang memandangmu. Di balik mata yang memandang siapa? Karena pandangan kita ini adalah pandangan siapa? Kita nggak bisa mandang kalau kita nggak dipandangkan. Karena itu sifat melihat, sifat yaitu basar itu yaitu adalah sifatnya Allah. Sifatnya Allah, bukan sifat kita. Sifat kita ombyun, buta kita. Kan? Kita bisa melihat itu karena ada pandangan Allah. Berarti ketika kita memandang, yaitu adalah yang memandangkan itu siapa? Allah. Berarti kalau kita memandang itu dengan pandangan Allah, maka itu ketika kita memandang bahwasanya apa namanya? Hilanglah aku nyata wujudmu. Di balik mata kau yang memandang. Allah yang memandang. Hilang mata kita, hilang pandangan kita. Anak namanya kan? Hilang mata kita. Kenapa hilang mata kita? Yang tadi yang zahir itu sudah disebutkan bahwa itu af'alnya Allah. Pandangan kita itu adalah sifatnya Allah. Dua-duanya juga sudah hilang. Berarti yang memandang tinggal siapa lagi? Yang memandang tinggallah Allah. Berarti di balik mata dia yang memandang, maka hilanglah aku, maka baru nampak nyata lah wujudnya. Fa aina ma tuwallu fasammu wajhullah. Maka tak ada cerita kita kemanapun kita tetap kita memandang Allah dengan pandangan. Detil sekali kalau itu tete ini untuk kan? Kian orang ngama kianan coba. Ya maaf saya dulu kan mencari ilmu makrifat itu ya cara dzikir ya bagus lah. Cuma kan masih kebingungan karena dzikir tadi kan. Nah, seandainya saya didetilkan begini cara belajarnya dulu cepat lah saya. Masih cari sana sini sana sini. Tapi itulah yang namanya perjalanan kan yang harus seperti itu. Wah ini disajikan maka macam disuap-suapin masih juga nakal juga datangnya. Kan nggak perlu nggak perlu ngeluarin tak perlu jual sape dia enak lah kita nih kan tinggal macam-macam mujahadah kita itu menentukan. Kita kan sudah diajari tentang tahapannya kan mujahadah, muraqabah, musyahadah, ma'rifat, mahabbah. Terakhir kan coba dari awal nih kita ingat-ingat lagi mujahadah camatan yang mujahadah kita nih. Ada enggak kesungguhan nih kita? Kalau ada kesungguhan, masalahnya kita ini kan berjalan kan. Bila kita sudah itu orang yang sudah ma'rifat aja itu juga butuh mujahadah kok. Mahabbah aja
Kalau kita cinta sama cewek aja kalau tak sungguh-sungguh, banyak yang mencintai dia. Diambilnya ada gitu, tak kebagian juga kita. Ya kan? Kalau kita memang sungguh-sungguh, kasihlah dia apa yang dia suka, itu cepat dilamar. Kalau tak cepat-cepat dilamar, habis kecolongan, ada lagi yang melamar dan lebih suka lagi daripada dia. Cantik pula dia kan? Dan Allah itu adalah Maha Indah. Innallahal jamil fayuhibbul. Cuman cintanya Allah itu bagi segalanya takkan seperti manusia. Manusia ada yang mencintai, kita tak dapat. Tapi kalau Allah, semua makhluk mencintainya, Allah takkan berubah, takkan berkurang, takkan hilang, takkan kemana-mana. Karena satu cintanya untuk segala. Bahkan kita itu diciptakan daripada cintanya. Karena cinta itulah Allah menciptakan Nur Muhammad. Karena cinta itulah menjadi rahmat akan setelah alam. Kita itu atas dasar cinta. Makanya terakhir yaitu adalah mahabbah, cinta kita. Baik kalau kita sudah mengenal. Tapi cinta itu tak akan kita dapatkan kalau kita tak kenal. Macam mana pula kita mau mencinta kepada yang tidak kita kenal? Coba. Makanya syaratnya cinta itu mesti kenal. Sama anak-anak. Masa kalau sama lagunya siapa itu? Ada lagu zaman dulu itu siapa itu? Adunya itu kan, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Itu kan kita jangan hanya orang yang mengkaji ilmu tasawuf itu ya jangan hanya melihat pokoknya lagu itu bukan haram. Ya enggak ekstrim begitu juga kali Pak. Kan kita tengoklah bahasa itu. Sekalipun bahasa itu adalah lagu-lagu, kalau dia itu melarikan kepada hasrat, kita larinya kan kepada Allah. Cintaku padamu tak akan goyang. Kita itu nikmat Pak. Kalau kita terpandangnya kepada Allah, makin tenggelamlah kita di situ, takkan goyahlah cintaku. Kan? Jangan pula kita tuh. Artinya, tadi itu kan sudah banyak orang yang makrifat itu, yang buruk pun jadi baik. Ya kan? Ini kan cintaku takkan pernah goyang. Mungkin dia berpikirnya itu ngarang lagu itu dia biar menimbulkan hasrat orang. Kan? Karena dia kepada lawan jenis. Nah, cinta kita ini absolut selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita tetap hidup di dalam cintanya. Makanya cinta kita sekarang, dulu, dan yang akan datang. Itulah cinta yang abadi. Ya kan? Makanya tidak ada cinta abadi kalau kepada makhluk itu. Kalau cinta kepadanya, kepada Allah, maka itulah cinta abadi. Cinta kepada orang tua, habis orang tua, arbuk dunia. Ya kan? Terakhir, cinta juga kepada anak, bila sudah mati anaknya, terkikis sudah. Biasa saja setelah apa? Cinta kepada bini, begitu juga. Terakhir dilamar orang, mau juga dia. Apalagi agak lebih ganteng, lebih kaya dia, makin lupa lah, kuburannya pun tak pernah lagi ditengok-tengok. Itu mengecewakan, semuanya itu akan berakhir dengan kekecewaan, cinta, tak ada yang cinta abadi. Coba, cinta kepada suami pun macam itu juga. Kepada istri apalagi. Coba, tapi cinta kepada Allah, makanya terakhir itu mahabbah, cinta kepadanya. Itu. Tapi tak kenal. Dan kenal itu perlu ada mujahadah pertama. Kan orang kepada manusia aja, cinta kepada orang aja masih butuh modal, masih butuh kesungguhan, masih alamar, kianan, masih ini butuh kenalan, paling tidak hilang pulsa kita kan, hilang paket, paling tidak kita tuh itu baru kepada makhluk. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak butuh persembahan kita. Allah enggak butuh persembahan kita, orang dia yang punya kok semuanya. Jadi kita menyembah kepada Allah itu enggak pakai apa sih? Apa namanya? Enggak butuh bawa apa-apa. Tinggal membawa diri aja. Mempersembahkan diri, zahir dan batin, sudah lah. Selesai. Ini hadirin yang dirahmati